Shalom Papa, Mama, dan adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan Yesus dapat hadir dimanapun termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti mengikuti ibadah. Adik-adik dapat mengikuti instruksi dari kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom! Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua luar biasa di dalam Tuhan. Nih Lose, aku lagi sedih nih karena ada suasana yang beda banget hari ini ya. Kita nggak bisa berkumpul sama adik-adik. Semuanya. Iya. Tapi loh Stefani, nggak perlu sedih karena dimanapun kita berada, Tuhan juga ada di situ. Meskipun kita sekolah minggu di gereja ataupun sekolah minggu di rumah, Tuhan tetap hadir dan Tuhan pasti menolong kita semua. Wah, berarti Tuhan itu sayang banget ya sama kita. Tuhan itu baik Tuhan banget itu sama baik. kita. Wah. Oke, sekarang Lose mau mengajak adik-adik semua untuk mempersiapkan hati. Kita mau menghadap ke hadirat Tuhan. Kita pujikan Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik.
bersikap berdoa, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih untuk segala berkat-Mu Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Ya Bapa, walaupun kami tidak bisa bersama-sama di tempat ini, namun kami percaya Engkau Allah yang sungguh luar biasa. Dimanapun kami berada Tuhan, biarlah hati kami bisa sungguh-sungguh memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Bapa, berkati ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Semuanya ini Tuhan kami haturkan ke dalam hadirat-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, haleluya, amin. Lauses teh, Iya loh, kangen nih mau nyapa adik-adik yang di Iya rumah. nih. Kita mau sapa adik-adik yang di rumah ya. Udah Oke. siap Kak Ste? Siap dong. Oke, adik-adik ambil sikap yang berdiri, sikap tegak, sikap yang terbaik untuk Tuhan. Karena kita mau sapa adik-adik. Iya. Oke, udah siap adik-adik? Siap dong pastinya. Apa kabarnya hari ini? Aku, kamu, kita semua luar biasa. Oke, Kak Ste, tadi kenapa sedih ya lo Stefani tadi? Iya nih Losa lagi sedih karena kita nggak bisa bersama-sama karena ada corona ini Losa. Tapi lo Stefani dan juga adik-adik yang di rumah, meskipun kita tidak bisa keluar rumah, tidak bisa ke gereja gara-gara ada virus corona, kita nggak boleh takut karena kita percaya kita anak Tuhan dan Tuhan pasti akan menolong kita. Dan karena hidup kita adalah milik Tuhan. Seperti pujian Losa, aku anak Tuhan zaman sekarang. Semuanya adik-adik mengambil sikap berdiri, kita mau memuji Tuhan, kita mau bergoyang untuk Tuhan. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik, tanganku, kakiku, memuji Tuhan. Mulutku, hatiku, bernyanyi baginya. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik lagi, asik. Tanganku, kakiku, memuji Tuhan. Mulutku, hatiku, bernyanyi baginya. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik lagi, asik lagi Losa, asik. Nah, kita sudah memuji nama Tuhan dengan bersorak-sorai. Nah, sebentar kita Losa-Losa mengajak adik-adik untuk mempersiapkan hati kita karena kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita pujikan Bapa sentuh hatiku.
Shalom adik, bagaimana kabarnya? Kak Tuti percaya kita masih dalam keadaan yang baik, kita masih dalam keadaan yang penuh dengan sukacita, meskipun hari ini kita tidak bisa bersama-sama beribadah di gereja. Adik-adik, sebelum kita bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita boleh mempersiapkan diri kita untuk berdoa, supaya firman yang kita baca, firman yang kita renungkan, membuat kita semakin menjadi anak Tuhan yang kuat, menjadi anak Tuhan yang dengar-dengaran, menjadi anak Tuhan yang boleh memberkati orang lain. Mari Lose Tuti yang akan memimpin kita berdoa, kita mempersiapkan diri, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap kebaikan demi kebaikan yang masih kami rasakan sampai saat ini. Tuhan, hari ini kami masih harus beribadah di rumah kami masing-masing. Tapi kami percaya bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang hidup. Kuasa Tuhan Yesus tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kami telah siap beribadah dan secara khususnya kami telah siap untuk bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkati kami Tuhan, berkati keterbatasan kami, berkati kelemahan kami, berkati telinga kami, mata kami, mulut kami, tangan dan kaki kami. Ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami boleh duduk dengan sungguh-sungguh, kami boleh mendengarkan dengan sungguh-sungguh, dan biarlah Tuhan yang menolong kami dari waktu ke waktu, kami tumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang baik, anak-anak yang mengasihi Tuhan, bahkan anak-anak yang boleh terus menjadi berkat bagi gereja kami, bagi keluarga kami, bahkan bagi orang tua kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan waktu kami bersama-sama ibadah saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, Lose mau tanya, siapa yang pernah dapat sebuah hadiah kayak ini? Nah, siapa yang pernah dapat sebuah hadiah? Baik itu hadiah dari papanya, baik itu hadiah dari mamanya, dari cecenya, dari kokonya, dari engkongnya, dari siapapun, siapa yang pernah. Setiap kita pasti pernah dapat hadiah, benar gak? Kak Tuti juga pernah, adik-adik juga pasti pernah, ya kan? Kita semua pasti pernah dapat hadiah. Dan Kak Tuti juga percaya bahwa setiap kita pasti pernah dapat hadiah yang wah, menurut kita itu yang paling baik, yang terbaik, yang jarang kita dapat. Dan pasti ada juga yang hadiahnya masih tersimpan sampai hari ini. Apa ya contohnya? Mungkin bisa baju, mungkin bisa alat tulis, mungkin bisa sepeda dan bermacam-macam bentuknya. Adik-adik tahu nggak? Tuhan Yesus sudah memberikan juga hadiah yang spesial buat kita. Lebih spesial, lebih istimewa, lebih baik, lebih indah dibanding yang pernah orang tua kita berikan, koko kita berikan, mama kita berikan maupun teman kita berikan. Apa sih yang pernah Tuhan kasih? Hadiah apa sih? Contohnya saja ya, ini hadiah Tuhan buat kita. Jadi ini anggap aja hadiah Tuhan buat kita. Apa ya isinya kira-kira ya? Kak Tuti yang wakilin buka ya. Penasaran nggak teman-teman? Penasaran nggak adik-adik? Pasti penasaran. Apa ya isi hadiahnya ya? Wah, siapa yang tahu apa isi hadiahnya? Ternyata Tuhan telah memberikan kita hadiah yang spesial. Yaitu apa ini ya? Salib. Kok spesial toh Kak Tuti? Apanya yang spesial? Kan kayu salib. Apanya yang spesial? Adik-adik ingat gak? Minggu kemarin kita sudah merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita merenungkan bagaimana Tuhan sudah mati di atas kayu salib mengasihi kita dengan luar biasa. Itu adalah hadiah yang terbaik, hadiah yang spesial, hadiah yang istimewa
untuk Kak Tuti, untuk adik-adik, untuk papa mama, untuk Koko dan Cece dan lain sebagainya. Hadiah yang luar biasa yang tidak bisa diberikan orang lain pada kita. Mati di atas kayu salib. Karena kita sudah diberi yang terbaik. Coba ya, kalau tadi kita diberi papa sebuah hadiah, pasti kita akan bilang terima kasih papa, terima kasih mama, terima kasih Koko, terima kasih Cece, dan lain sebagainya. Ketika kita sudah diberikan yang terbaik, yang paling baik dari Tuhan, kita pun mau memberikan ucapan terima kasih, mau memberikan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Kita tidak mau lagi hidup di dalam dosa. Kita tidak mau tinggal di dalam dosa, dan kita tidak suka dengan yang namanya dosa. Kita mau jadi anak Tuhan yang baik. Adik-adik, Kak Tuti akan bacakan di dalam Galatia pasal 5 ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi, kalau sudah menjadi milik Kristus, sudah ditebus menjadi milik Kristus, berarti dagingnya itu sudah disalibkan. Gak lagi hidup di dalam kedagingan, tidak lagi hidup di dalam dosa. Dan Tuhan menginginkan setiap anak-anaknya yang sudah ditebus hidup di dalam kasih Tuhan, hidup memiliki buah roh. Nah, ingat ada berapa buah roh? Ada 9. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dan hari ini kita akan belajar buah roh yang pertama, yaitu kasih. Buah roh yang pertama, Tuhan menginginkan kita menjadi anak-anak yang baik. Dan Tuhan menginginkan setiap kita memiliki buah roh. Dan buah roh yang harus ada pada kita yang pertama yaitu kasih. Adik-adik, Tuhan menginginkan kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh dan mengasihi sesama kita dengan sungguh-sungguh. Kita mau membahas buah roh yang pertama yaitu kasih. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Matius pasal yang ke-22, Matius 22 ayat 37 sampai ayat yang ke-39. Matius 22 ayat 37 sampai 39. Kak Tuti akan bacakan ya bagi kita semua. Demikianlah firman Tuhan, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi buah roh yang pertama adalah kasih. Di dalam kasih itu terdapat 2 hal penting yang harus kita lakukan. Kasih kepada Tuhan dan juga kasih kepada sesama. Yang pertama tadi di dalam Matius 22 ayat yang ke-37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Jadi kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dan dengan segenap akal budi kita. Lose, bagaimana cara kita mengasihi Tuhan? Kan Tuhan tidak kelihatan. Bagaimana caranya? Adik-adik, pada saat ini adik-adik beribadah, adik-adik berpakaian rapi, adik-adik memuji Tuhan, adik-adik memberikan persembahan, itu adalah bukti adik-adik sudah mengasihi Tuhan. Kalau tidak mengasihi Tuhan, pasti banggungnya bangkong, pasti masih enak-enakan tidur, pasti ogah-ogahan kalau ibadah. Gak mau karena ibadahnya gak di gereja.
Nah, itu bukti tidak mengasihi Tuhan. Tapi karena kita mengasihi Tuhan, kita mau bangun pagi, kita mau beribadah, meskipun ibadahnya di rumah, tapi mau beribadah, mau berpakaian rapi, mau membawa Alkitab memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Contoh yang kedua, kita mengasihi Tuhan bagaimana? Yaitu rajin membaca Alkitab. Bagaimana bilang mengasihi Tuhan tapi nggak pernah baca Alkitab? Ayo, siapa yang masih malas-malasan baca Alkitabnya? Mulai sekarang kita harus rajin membaca Alkitab. Bukti kita mengasihi Tuhan. Karena Tuhan sudah mengasihi kita dengan luar biasa. Contoh yang ketiga kita mengasihi Tuhan adalah kita berdoa kepada Tuhan. Meminta kepada Tuhan. Dan yang keempat, bukti kita mengasihi Tuhan adalah tidak suka berbohong, tidak suka mencuri, tidak suka bertengkar, tidak nakal, dan ngomong kasar. Itu adalah bukti kita mengasihi Tuhan. Jadi kasih itu adalah kasih kepada Tuhan yang pertama. Yang kedua adalah kita mau mengasihi sesama kita. Tadi dituliskan di ayat yang ke-39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, maksudnya gimana? Jadi kita mau memperlakukan orang lain seperti kita memperlakukan diri kita sendiri. Coba deh sebentar Kak Tuti ajak kita buka di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13. 1 Korintus 13 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-7. Nah, 1 Korintus 13 ayat ke-4 sampai ayat yang ke-7 Kak Tuti bacakan ya. Demikianlah firman Tuhan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Jadi maksudnya gimana? Kalau kita harus mengasihi sesama kita loh. Contohnya seperti ini. Kasih itu sabar. Kalau kita mengasihi orang lain, berarti kita harus punya sikap sabar. Sabar ketika kakak kita nakal, usil, dan lain sebagainya. Sabar ketika teman-teman kita mengejek. Terus bagaimana? Kasih kepada sesama, tidak sombong. Nah, jadi kita tidak sombong ketika kita punya barang yang baru. Contohnya kita punya tas yang baru. Karena kita mengasihi sesama kita, berarti kita tidak pamer. Kita tidak, oh tasku baru, tasmu harganya berapa? Tasku harganya 500.000, mahal kan? Nah itu tidak boleh. Kalau kita pamer itu namanya kita sombong, berarti kita tidak mengasihi sesama kita. Terus apalagi ya contohnya tidak marah. Ketika disuruh papanya, ketika disuruh mamanya, mama lo nyuruh-nyuruh terus, papa lo nyuruh-nyuruh terus. Itu artinya kita tidak mengasihi sesama kita. Sesama kita itu teman kita, papa kita, mama kita, saudara-saudara kita, dan semua yang ada di sekitar kita. Jadi kasih itu tidak pemarah. Ketika diperintah, siap, aku mau kerjakan dengan sukacita. Jadi tidak bersungut-sungut atau tidak marah. Terus gimana lagi dong cara mengasihi sesama kita loh, Yang terakhir, contoh yang terakhir, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ketika saudara kita berbuat salah, teman kita berbuat salah, terus kita enggak pendendam, kita mau memaafkan, itu artinya kita mengasihi sesama kita, kita mengasihi
mereka, jadi tidak disimpan dendam, terus akhirnya kepahitan dan jadi anak yang menyimpan kesalahan orang lain. Padahal kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu pemaaf, tidak menyimpan kesalahan orang lain dan lain sebagainya. Jadi adik-adik, kita belajar hari ini bagaimana Tuhan menginginkan di dalam diri kita memiliki buah roh. Yang pertama adalah kasih. Kita mau memiliki kasih yang baik kepada Tuhan, kasih yang tulus, kasih yang sungguh-sungguh. Kita juga mau mengasihi sesama kita dengan baik, mengasihi sesama kita seperti kita memperlakukan diri kita sendiri. Jadi apa yang perlu kita renungkan? Yang pertama, Tuhan Yesus telah sangat mengasihi kita dan juga memberikan teladan dalam mengasihi. Ketika Tuhan diolok, waktu mau disalibkan, apakah Tuhan menghajar mereka? Apakah Tuhan kembali mengolok? Tidak. Tuhan sudah sangat mengasihi kita, rela diolok-olok. Kita juga mau hidup meneladani Tuhan Yesus, memiliki kasih yang baik. Yang kedua, mari kita lebih sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan sesama kita. Kalau kemarin kita masih setengah-setengah mengasihi Tuhan, kita masih tidak sungguh-sungguh, kita masih sering bersungut-sungut, bahkan kita tidak ikhlas di dalam memberi persembahan, kita mau buang itu semua, kita mau tinggalkan itu semua, kita mau hidup mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan juga ketika kita kemarin masih sering marah-marah, masih sering memberontak, masih suka pendendam, sombong, kita mau tinggalkan itu, kita mau mengasihi sesama kita. Kiranya firman Tuhan yang boleh kita dengar pada saat ini membuat Lose, membuat adik-adik hidup menyenangkan hati Tuhan, karena Tuhan sudah yang memberi yang terbaik, kita pun mau memberi yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita tutup Alkitab kita lipat tangan kita dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sangat bersyukur karena Engkau mengasihi kami dengan kasih yang sempurna. Engkau luar biasa mengasihi kami tanpa memandang keberadaan kami. Kiranya kami boleh mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh, kami boleh mengasihi Engkau dengan tulus, kami juga boleh mengasihi sesama kami dengan seperti Tuhan memperlakukan kami. Tuhan, kami berdoa kiranya semakin hari kami semakin menjadi anak-anak Tuhan yang baik, anak-anak yang memperkenankan hati Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pergumulan bangsa dan negara kami yang hari-hari ini masih berjuang untuk virus corona. Tuhan menolong dan memberkati kami. Tuhan memberkati para dokter, perawat, tenaga medis dan relawan, memberkati keselamatan mereka, memberkati kehidupan mereka ketika mereka bekerja. Kami juga berdoa bagi gereja-gereja yang saat ini masih harus beribadah di rumah masing-masing. Tuhan memberkati mereka, Tuhan juga memberkati kami semua. Kami akan mengakhiri ibadah kami, Tuhan yang terus menolong dan memberkati kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Hai, shalom anak-anak. Sekarang waktunya kita untuk aktivitas. Hari ini kita mau membuat toples kasih. Seperti ini ya toples kasihnya. Di dalamnya ada isinya perbuatan-perbuatan kasih yang sudah kita lakukan di rumah. Oke, kita mulai yuk. Siapkan toples. Toplesnya bisa apa saja yang kalian miliki di rumah. Kertas lipat warna-warni, kertas warna-warni yang berukuran kecil seperti ini. Kertas warna-warni berukuran kecil. Ada lem, ada ballpoint, ada gunting, ada pita. Nah, Lose mau membuat yang seperti ini. Kita mulai ya. Kita ambil toplesnya, lalu kita buat bentuk hati.
Kita ambil gunting, kita pakai kertas, kita lipat jadi 2 dan kita gunting. Kita buat heart, hati, love. Nah, jadinya akan seperti ini. Tada! Kita mau lem. Kita beri lem. Kita tempel. Seperti ini. Satu lagi ya, baliknya juga kita mau kasih heart. Kita beri, kita sudah punya satu lagi. Kita tempel. Nah, sekarang langsung mau kasih pita. Sudah selesai siapkan pitanya. Sekarang kita beri lem. Kita tempel pitanya. Nah, sudah jadi. Sekarang kita bisa isi toples ini dengan perbuatan-perbuatan kasih yang sudah kita lakukan. Misalnya, oh tadi aku sudah membantu mama. Membantu mama menyapu lantai. Wah. Terus kita lipat dan kita simpan di dalam toples kasih. Wah, sudah ada satu perbuatan kasih yang kita lakukan. Kemudian mungkin hari itu aku sudah berbuat kasih loh, berbuat kasih sama adikku. Wah, kita mau tulis ya. Aku tadi berbagi makanan sama adikku. Berbagi makanan dengan adik. Nah, kita simpan lagi dalam toples, kita lipat, kemudian kita masukkan. Wah, jadi apa saja perbuatan kasih yang sudah anak-anak lakukan di hari itu, anak-anak bisa simpan di dalam toples. Oke, nah nanti kita kumpulkan. Jangan lupa hasil dari kalian menghias toples ini, kalian foto, kemudian dikirim ke loso-loso masing-masing ya. Jadi jangan lupa difoto, kemudian kirim ke loso masing-masing. Dah, sampai jumpa minggu depan. Shalom adik-adik. Terima kasih buat hari ini. Meskipun hari ini kita masih beribadah di rumah kita masing-masing, tapi jangan putus asa ya. Tetap bersemangat dan tetap setia beribadah kepada Tuhan. Pengumuman dari Losa Tuti, kita masih terus harus beribadah di rumah sampai nanti Losa-Losa mengirimkan pemberitahuan lewat WA atau pengumuman kepada papa mama kalian. Jadi tetap semangat ya, tetap berdoa kiranya keadaan kita sekarang ini semakin hari boleh semakin dipulihkan oleh Tuhan. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap jaga diri, makan makanan yang sehat. Itu saja yang ingin Losa Tuti sampaikan. Kita terus bersama-sama bersatu hati di dalam Tuhan. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.